Siang teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berkunjung bersilaturahim ke tempat salah satu guru honorer yang ada di RB 4, Rejo Basuki 4, Kabupaten Lampung Tengah, kecamatannya Seputih Raman teman-teman. Wah, itu ada orangnya teman-teman. Assalamualaikum Mas Makrus. Waalaikumsalam. Wah, ini orangnya teman-teman. Itu salah satu tenaga honorer. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat. Mas Makrus, ini saya pingin tanya-tanya terkait sampean ngajar di sekolahan, ngajar di SD ya Mas ya? Iya. Oke. Masuk ke rumah Mas. Oke, siap. Terima kasih teman-teman. Ini orangnya teman-teman, namanya Mas Makrus. Beliau salah satu inspirator bagi kita ini teman-teman. Mas Makrus, perkenalkan, nama saya Mas Wir. Mas Makrus. Iya, Mas Bir ya. Iya, saya tinggalnya di Lampung Tengah juga. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya sama panjenengan nih terkait sampean itu jadi guru honorer, itu memang cita-cita ataukah memang nasib atau gimana Mas Makrus? Kalau dibilang jadi guru honorer cita-cita atau nasib, mungkin ya bisa dibilang nasibnya. Oh, memang nasib Mas ya. Karena saya dulunya sekolahnya nggak asli dari pendidikan. Dulunya saya di SMK, terus lari ke perkuliahan, kok alhamdulillahnya suruh masuk ke dunia pendidikan. Oh gitu. Langsung setelah terjun pulang ke kampung, alhamdulillah nggak lama kemudian saya diterima untuk honorer. Oh. Jadi bisa dibilang mungkin garis tangannya di situ. Oh gitu. Jadi ya sekaligus alhamdulillah saya honorernya di SD yang dulu saya sekolah, jadi sekaligus mengabdi di sekolah saya sendiri. Oh ya. Itu SD-nya SD mana Mas Makrus? Apakah SD RB 4 sini ya? Ya, saya di SDN 3 Rejo Basuki. Oh, SDN 3 Rejo Basuki, sahabat-sahabat. Ternyata Mas Makrus ini cita-citanya ya dunia perbengkelan lah kayak gitu. Cuman waktu kuliah beliau masuk ke dalam dunia pendidikan, sahabat-sahabat. Jadi ini adalah garis tangan gitu kalau menurutnya beliau. Nah, selanjutnya nih Mas Makrus, cita-citanya kan bukan ini ya, bukan seorang guru ya awal mulanya. Kenapa sampean masuk ke situ? Itu gimana Mas Makrus? Ya, karena saya sudah punya keahlian dalam bidang pendidikan, sekaligus untuk dunia mengabdi saya. Katanya jangan melupakan sedikit ilmu yang kita sudah dapat untuk selalu diajarkan atau diulangkan. Jadi ya saya sedikit banyak ingin menularkan dan membagi ilmu, walaupun sedikit kita harus tularkan. Jadi selain saya honor juga ya ada sampingan lainnya, tidak hanya mengandalkan dunia honor. Sampean itu kan memang sekarang posisinya jadi guru honorer ya. Apakah sampean itu punya usaha-usaha lain? Ya kebetulan selain guru honorer saya ya tadi yang Mas lihat di depan rumah tadi, bantu-bantu buka warung kelontong, terus saya buka pangling ya, pangkas keliling. Jadi di sela-sela waktu saya terima cukur panggilan. Sahabat-sahabat, Mas Makrus ini punya keahlian untuk menyukur atau memangkas rambut, merapikan rambut supaya semua orang itu biar kelihatan rapi gitu, sahabat-sahabat. Wah, sangat inspiratif sekali ya ini, sahabat-sahabat. Bagus sekali ketika kita bisa mencontoh beliau. Motivasi kepada sahabat-sahabat honorer yang lain ini. Motivasi buat rekan-rekan honorer yang lain,
jangan terpaku dengan honorer saja. Benar kita mengabdi dan mendidik anak-anak untuk menjadi anak yang lebih bermanfaat, ilmu kita juga bermanfaat, tapi juga kita jangan lupa untuk berkarya di luar selain dalam kegiatan belajar mengajar. Kita harus melihat peluang usaha untuk kita sendiri. Ibarat meja tidak hanya satu tumpuan saja, tapi ada 4 kaki tumpuan. Jadi ada honor, ada usaha sampingan lainnya. Seperti tadi kita lihat, saya sendiri tidak hanya honorer saja, ada toko kelontong juga kecil-kecilan, ada pangling juga untuk sampingan, dan ya sedikit di belakang juga ada kolam ikan. Ketika kita nanti butuh, pasti kita ada satu peluang yang kita bisa jual untuk menghasilkan sebuah rezeki. Oh gitu. Itu saja buat rekan-rekan, kawan-kawan semuanya, biar kita bisa lebih baik lagi, tidak mengandalkan dari satu sumber saja, tapi beberapa sumber yang kita bisa lihat untuk menghasilkan sebuah rezeki. Oh gitu ya. Mantap sekali ya sahabat-sahabat. Nah, jadi kita harus salah satunya ya kayak gini, kayak Mas Makrus ini. Beliau itu tetap semangat ketika beliau itu mempunyai waktu, ya waktu itu harus kita maksimalkan untuk mencari rezeki itu sahabat-sahabat. Itu bukan karena tidak terima dengan keadaan kita, cuman kita itu harus berusaha baru nanti kita dapat hasilnya. Intinya seperti itu sahabat-sahabat. Nah, ngomong-ngomong ini Mas, sampean itu kan jadi guru honorer nih ya. Nah, itu sudah berapa lama Mas? Kira-kira sudah 1 tahun, beranjak 1,5 tahun ini saya mulai mengajar di SDN 3. Oh, sampean itu di SD Negeri 3 Rejo Basuki ini mengajar di bidang apa Mas? Kebetulan saya di perkuliahan di Pendidikan Agama Islam atau PAI, jadi saya mengampu hanya satu mata pelajaran, yaitu Pendidikan Agama Islam. Oh gitu ya. Untuk menjadi wali kelas ada sendiri, guru kelas ada sendiri. Oh jadi gitu. Saya mengampu pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Sampean ngajarnya dari kelas 1 sampai kelas 6 SD atau dibagi gurunya Mas? Kebetulan di sini siswanya lumayan banyak, jadi hanya satu guru agama Islam, saya sendiri. Jadi dari kelas 1 sampai 6 saya mengampu pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Oh, jadi semua ya, semua kelas sampean yang ngajar ya terkait pendidikan agama Islamnya ya. Oke Mas. Nah, itu kan sampean posisinya sekarang masih jadi guru honorer nih. Nah, sampean punya cita-cita jadi PNS atau tidak Mas? Ya, keinginan pasti ada semua, menjadi abdi negara ataupun mendapatkan gaji yang per bulannya itu pasti ada, semua menginginkan. Ya, awal mulanya ya kita harus berusaha lah, mana yang bisa kita jadikan peluang dan mana yang kita jadikan batu loncatan. Insya Allah kalau memang rezeki ya nggak kemana. Asiknya sampean itu ngajar, sampean berbaur dengan sahabat-sahabat guru, teman-teman guru, itu asiknya apa? Dan susahnya sekalian Mas, susahnya untuk mengatasi siswa-siswanya itu. Kalau suka dukanya Ya, suka dukanya duka. dalam proses belajar mengajar pastinya ya, kebetulan saya juga suka dengan anak kecil, bisa berbaur dengan anak kecil ataupun dengan anak-anak. Saya berusaha untuk memberikan proses pembelajaran dengan rasa yang senang. Terus senangnya lagi kita bisa sharing dengan senior-senior tenaga pendidik atau guru-guru kita sendiri. Di
disitulah ilmu yang bisa kita dapat ketika kita sudah mulai mempraktekkan apa yang sudah kita dapatkan. Kita di situ dapat bagaimana cara menangani siswa yang bandel atau bagaimana menangani siswa-siswa yang kurang ada minat belajar. Kita harus di situ ekstra. Terus kalau susah senangnya ya pasti keluh kesahnya ya di situ. Kita meluangkan waktu untuk memberikan pendidikan yang lebih atau proses pembelajaran yang lebih ekstra kepada anak-anak yang belum bisa diatur atau belum bisa diarahkan dengan lebih baik lagi. Kita harus bisa mengatur waktu yang jelas. Keinginan kedepannya guru honor lebih diperhatikan, karena pahitnya ya di situ. Kita katanya guru itu pahlawan tanpa tanda jasa, tapi keringat kita belum sesuai. Ya harapan kami semuanya sebagai guru honorer kedepannya bisa lebih baik lagi dan diperhatikan oleh pemerintah untuk guru honorer itu bisa mendapatkan hasil keringatnya yang lebih sesuai dan maksimal. Mas Makrus, ini saya ingin tanya lagi nih terkait proses pembelajaran yang dulunya itu tatap muka dan posisi sekarang itu kan proses belajar mengajarnya daring ya Mas Makrus. Nah itu menurut sampean itu enak yang mana Mas Makrus? Kalau dibilang enak yang mana, karena yang tadinya kita tatap muka, sistem pembelajaran yang seperti biasa dilakukan di sekolah-sekolah lainnya, sekarang Indonesia masih pandemi, bahkan merembah ke semuanya. Iya, kalau dibilang sistem pembelajarannya daring sama sistem tatap muka, kita enak yang sistem tatap muka. Proses pembelajarannya karena kita tahu anak itu mau belajar dan kita tahu proses pembelajaran anak-anak itu mengerjakan atau tidaknya, kita langsung tahu dan kita mengarahkannya juga bisa. Tapi kalau daring kali ini ya proses pembelajarannya benar kita cuma handle dari HP atau dari alamat Google Classroom. Itu yang aktif dan mau mengerjakan, tapi yang tidak ya tidak. Terus cara penilaian kita tidak bisa maksimal. Jadi kalau dibilang bagaimana sistem pembelajaran enak, yang sistem daring kah atau sistem pembelajaran yang tatap muka? Kalau dibilang untuk anak sekelas SD itu masih enak tatap muka. Kita sistem pengawasan dan pembelajaran bisa dimaksimalkan, tapi kalau untuk yang daring kita kurang maksimal. Jadi itu ya Mas Makrus ya, kelemahannya dan keunggulannya itu lebih bagus, lebih unggul itu yang tatap muka. Karena proses belajar mengajar itu kalau di SD itu kan masih tahapan memang anak-anak itu harus diawasi oleh guru-gurunya, dan tanggung jawab guru itu sangatlah tinggi terkait penilaiannya. Ini pertanyaan terakhir Mas Makrus, untuk penyemangat sahabat-sahabat honorer yang lain nih, silahkan sampean kasih semangat biar kita semua juga semangat Mas Makrus untuk menghadapi keadaan-keadaan yang seperti ini. Ya, buat rekan-rekan sahabat-sahabat guru-guru honorer, ya kita harus semangat berjuang, jangan setengah-tengah. Kita mendidik dan mengajar untuk anak-anak ya kita maksimalkan. Jangan melupakan apa yang sudah kita pelajari, kita harus berikan dengan sepenuh hati, karena apa yang sudah kita lakukan pasti nanti akan mendapatkan hasil. Terus buat rekan-rekan semuanya, sahabat-sahabat guru honorer, jangan putus asa dalam mendidik dan mengajar.
jangan memikirkan berapa hasil yang kita dapatkan, tapi apa yang bisa kita berikan. Di situ pasti nanti kita akan ada jalan lain. Rezeki yang apa kita lakukan pasti ada. Seperti yang tadi saya sudah bilang, kita tidak hanya mengandalkan honorer saja, tapi ada rezeki-rezeki lainnya, tapi yang kita usahakan. Disitulah nanti kita akan mendapatkan hasil dari apa yang sudah kita ikhlaskan untuk mengajar secara baik dan yang sebenar-benarnya. Jadi semangat buat kita semua untuk guru-guru honorer, berjuang yang sebaik-baiknya dan seikhlas-ikhlasnya dengan hati yang tulus untuk mendidik dan mengajar. Pasti hasil di depan akan kita nanti dengan yang lebih baik. Itu aja. Oke, terima kasih Mas Makrus. Terima kasih sahabat-sahabat penonton setia Wirgedor. Mungkin pertemuan kali ini kami sama Mas Makrus cukup sampai di sini dulu. Nanti lain waktu bisa kami sambung lagi. Untuk sahabat-sahabat sekalian penonton setia yang sekiranya suka dengan video kami, silahkan di like. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe sahabat-sahabat. Salam pendidikan.